Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang terhormat Tuan Guru Haji Malasyari Dewan Syura MUKI Nusa Tenggara Barat, Pimpinan Pondok Pesantren Datuk Loban. Yang terhormat Ustaz Lalu Muhammad Wildan Arsyad SPDI, Dewan Syura MUKI Nusa Tenggara Barat dan Pimpinan Majelis Taklim Darul Falah. Yang terhormat Ustaz Ali APG, Wakil Ketua MUKI Nusa Tenggara Barat. Yang terhormat Ustaz Nur Sama, Ketua Harian MUKI NTB. Yang terhormat Karyanto SPD, Sekretaris MUKI Nusa Tenggara Barat. Yang terhormat Muhammad Hatta Rudi Susanto, Bendahara MUKI Nusa Tenggara Barat. Yang terhormat Ahmad Ohan, Tulus Angan Community. Yang terhormat pengurus Dewan Tinggi MUKI Nusa Tenggara Barat yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang terhormat para tuan guru, masyayikh, asatiz dan tokoh masyarakat. Dan yang terhormat para tamu undangan halal bihalal dan silaturahmi MUKI Nusa Tenggara Barat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yang diantaranya nikmat sehat dan sempat. Kedua kalinya, salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan atas junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur, yakni ad-dinul Islam. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara halal bihalal dan silaturahmi Dewan Tinggi MUKI Nusa Tenggara Barat. Acara pertama, pembukaan. Agar lebih barokahnya acara kita pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama membukanya dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, Kalam Ilahi oleh santri Yayasan Pondok Pesantren Darul Adqiyah yang akan dibacakan oleh Zaki Manuriman, Muhammad Safari dan Haidar Zakwan. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا
والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muki oleh tim Mars Santri Yayasan Pondok Pesantren Darul Adqiyah. Kepada para tamu undangan dimohon untuk berdiri.
wajib diikuti. Al-Quran hakikat ilahi, kebenaran harus ditegakkan untuk menggapai keadilan. Tanamkan cinta tanah air, cinta negeri, sunnah ilahi. Pancasila dasar negara, bumi pertiwi tak ingkar janji. Alam nan indah dan kaya raya, mari mengabdi dengan setulus hati. Muasyarah habaib kiai, satukan pedoman demi ukhuwah sabda Nabi, wajib diikuti. Karena semua dari ilahi, Pancasila dijunjung tinggi, menuju hidup sejati. Satukan landasan pedoman negara demi keutuhan bangsa. Bakti menjadi ladang amal, pahala menjadi rahmat. Tulus ikhlas untuk dapat terima. Muasyarah habaib kiai yang mewarisi. Muasyarah habaib kiai, satukan pedoman demi ukhuwah sabda Nabi, wajib diikuti. Karena semua dari ilahi, Pancasila dijunjung tinggi, menuju hidup sejati. Satukan landasan pedoman negara demi keutuhan bangsa. Bakti menjadi ladang amal, pahala menjadi rahmat. Tulus ikhlas untuk dapat nikmat. Muasyarah habaib kiai yang mewarisi. Muasyarah habaib kiai yang mewarisi. Kepada para tamu undangan dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan pertama oleh Sahibul Bait, Ketua Muhki Nusa Tenggara Barat Al-Mukarram Tuan Guru Haji Supardi Ramli, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darul Adqiyah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi an'amana fi jawami'in ni'am. Thumma alhamdulillahi alladhi a'tana fursatan للجلوس في هذا المجلس الكريم. ثم الصلاة والسلام على نبينا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. Ampura yang dewek yang hormati Dewan Syuro Muhki Nusa Tenggara Barat Dani Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Mala Syar'i, beliau juga selaku pimpinan Pondok Pesantren Datuk Lopan. Beliau niki adalah keturunan nasab dari Datuk Lopan langsung. Alhamdulillah kita semua bisa dipertemukan oleh beliau, bisa berkesempatan hadir di hari yang barokah ini, didatangi oleh orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tiang hormati
Al-Mukarram Al-Ustadz Lalu Muhammad Wildan SPDI. Beliau juga adalah salah satu Dewan Syuruh Muasyarah Habaib dan Kiai Nusa Tenggara Barat, dan beliau juga adalah pimpinan Majelis Ta'lim Darul Falah Batu Tambun. Yang Tiang hormati juga saudara seperjuangan Tiang, Bapak Ali APG selaku Wakil Ketua MUHKI Nusa Tenggara Barat. Begitu juga teman seperjuangan Tiang di organisasi, Ustadz Nur Samak selaku Ketua Harian MUHKI Nusa Tenggara Barat, Bapak Karyanto selaku Sekretaris Jenderal MUHKI Nusa Tenggara Barat, kepada Bapak Muhammad Hatta Rudi Susanto sebagai Bendahara MUHKI Nusa Tenggara Barat. Yang Tiang hormati pula, alhamdulillah berkesempatan hadir juga Ayahanda Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Kamsun. Beliau niki adalah salah satu pimpinan pondok pesantren di Jago, di Jago. Yang Tiang hormati juga, ini salah satu yang sangat menjadi contoh, mempunyai jiwa sosial yang baik dan tinggi. Selamat datang. Kemudian saya hormati pula Bapak Ama Ohan. Ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Siapa Ama Ohan? Beliau niki adalah salah satu pengurus dari Tulus Angan Community. Mudah-mudahan beliau masih bisa hadir bersama kita pada sore hari ini. Yang saya hormati juga adalah pengurus Dewan Tinggi MUHKI Nusa Tenggara Barat. Semuanya yang ampura tidak bisa Tiang sebutkan satu persatu. Yang Tiang hormati para tuan guru, para asatid, para masyaikh, pimpinan pondok pesantren, pimpinan organisasi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya para hadirin, para wal hadirat acara halal bihalal dan silaturahmi muasyarah habaib dan kiai Nusa Tenggara Barat yang bersama-sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan inayahnya kepada kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah mengumpulkan kita pada sore yang sangat barokah ini dengan acara yang tidak pernah kita rencanakan akan sampai sejauh ini, tapi berkat doa Pelonggom Sami, berkat doa para kiai, para masyayikh, para tuan guru yang ada di hadapan Pelonggom Sami niki, alhamdulillah, tentunya semua berkat rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di tempat yang baik ini dalam rangka untuk menyambung tali silaturahmi, tali persaudaraan, tali ukhuwah, tali sebangsa dan setanah air di organisasi yang sama-sama sekarang sedang kita urus, sedang kita jalani bersama di Muasyarah Habaib dan Kiai Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya juga titip salam dari Ketua Umum Pusat, Ketua Umum Muasyarah Habaib dan Kiai Pusat, yang tentunya beliau sangat mengapresiasi dan sangat mendukung acara halal bihalal dan silaturahmi MUHKI Nusa Tenggara Barat ini. Bapak-bapak, para tuan guru, para masyayikh, para alim ulama, para tamu undangan yang saya hormati, nggih, berkumpulnya tiang Pelunggu Sami di pondok pesantren kamu yang sangat sederhana ini. Walaupun mungkin sebagian tamu akan mengatakan, "Mbak jatah pondok nih menurut." Karena tidak terlihat ini kan, yang ada kan hanya kebun ini, hanya kebun yang terlihat, itu pun minjem, ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala berkat doa, berkat dukungan para kiai, para alim ulama di hari yang barokah ini, pertemuan silaturahmi yang dimuliakan oleh Allah, tempat ijabahnya doa Pelunggum Sami. Mudah-mudahan suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala membuka hati orang-orang yang tentunya Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Mudah-mudahan pondok pesantren yang Pelunggu Sami, pondok pesantren Darul Adqiya kedepannya semakin baik, semakin maju, dan yang paling penting adalah semakin barokah. Amin ya rabbal alamin.
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, kehadiran Muasyarah Habaib dan Kiai Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok dan pada umumnya di Nusa Tenggara Barat, adalah salah satu bentuk upaya, salah satu bentuk ikhtiar yang sama dengan organisasi-organisasi Islam yang lain. Tentunya kita kenal, alhamdulillah, petinggi Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat hadir di hadapan kita, Bapak Dr. Fathur Rahman. Selamat sore ya. Beliau enggak mau, saking tawadunya di bawah beliau. Padahal beliau niki doktor loh, nggih. Masih di bawah saya, masih di bawah saya ya. Beliau yang terlalu bawah kalau disandingkan dengan beliau, tapi alhamdulillah di acara kita beliau mau hadir. Ada juga dari perwakilan Nahdlatul Ulama, ada juga dari perwakilan Muhammadiyah, ada juga semungkin perwakilan dari NW atau mungkin dari NWDI dan yang lain-lainnya. Maka kehadiran Muasyarah Habaib dan Kiai Nusa Tenggara Barat, atau yang disingkat lebih mudah Muhki NTB, adalah salah satu sebagai teman sejawat sudah. Kita tidak mau mengatakan sebagai saingan ya, tidak ada saingan. Jadi fastabiqul khairat, karena setinggi-tingginya sebuah organisasi, semaju-majunya sebuah organisasi, pasti dia mempunyai kekurangan. Tidak ada yang sempurna organisasi itu. Maka mudah-mudahan dengan kehadiran Muhki Nusa Tenggara Barat bisa menjadi secuil penambah kebaikan itu. Secuil penambah, mungkin tidak akan sempurna juga, tapi mudah-mudahan kehadiran Muhki Nusa Tenggara Barat itu nanti bisa memberikan kemanfaatan langsung kepada Pelungguh Sami, kepada masyarakat, untuk kegiatan-kegiatan sosial, untuk pondok pesantren, untuk organisasi-organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan sosial. Maka disinilah kemudian fungsi tujuan salah satu Muhki Nusa Tenggara Barat ini. Sebentar lagi setelah saya nanti ada video langsung dari Ketua Umum Muhki Pusat, di mana salah satu menjadi tujuan besar dari kehadiran organisasi ini adalah untuk mendukung ibu-ibu nggih, untuk mendukung kegiatan-kegiatan sosial, untuk mendukung kegiatan-kegiatan agamais, untuk mendukung Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, untuk mendukung dan menguatkan Pancasila itu sebagai dasar negara ya. Jadi tidak ada yang aneh-aneh di Muhki NTB. Tidak ada yang aneh-aneh di Muasyarah Habaib dan Kiai. Jangan dianggap sebagai organisasi sesat atau nanti dianggap sebagai organisasi ini apa ini, mau saingan enggak. Intinya kita saling bergandengan tangan. Apapun nanti ke depannya, mudah-mudahan Muhki Nusa Tenggara Barat bisa hadir di hadapan pelungguh yang tentunya beban besar ini diamanahkan kepada saya. Maka menjadi tanggung jawab besar bagi saya amanah ini bersama pengurus-pengurus Dewan Tinggi Muhki NTB yang lainnya, mudah-mudahan bisa memberikan kabar baik, bisa memberikan hal-hal yang baik kepada Pelungguh Sami, khususnya kepada masyarakat tiang Pelungguh Sami di NTB atau di Nusa Tenggara Barat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, ampun yang tidak bisa panjang lebar, mudah-mudahan nanti dari apa yang dijelaskan oleh Ketua Umum Muhki Pusat bisa juga menjadi energi positif bagi tiang Pelungguh Sami untuk melihat bagaimana pergerakan Muhki pada umumnya nanti, khususnya di Indonesia dan khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, tentunya tiang sebagai sahibul bait, mohon maaf yang berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pelungguh Sami yang sudah berkesempatan melerauh, datang ke pondok pesantren yang sangat mungkin tidak terlihat sebagai pondok pesantren. Itu adalah suatu kebahagiaan yang tidak bisa diucapkan, tidak bisa dikatakan oleh tiang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hal yang lebih baik bagi Pelungguh Sami yang sampun berkenan hadir di acara halal bihalal dan silaturahmi Muhki Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, tentunya dalam setiap acara apapun tidak ada yang sempurna. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin di konsumsi kami, di snack kami, di cara kami menyambut tamu, ada hal-hal yang kurang baik, kurang berkenan, maka tiang pribadi sebagai sahibul bait dan mewakili
Mungkin Nusa Tenggara Barat memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ampura nggih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq lakumit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya oleh Ketua Umum MUKI Pusat Habib Bakri Assegaf by video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Malikal Quddus ya Zal Jalali wal Ikram. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya Karim. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Perkenalkan, saya Habib Bakri Assegaf, Ketua Umum Muasyarah Habaib dan Kiai Indonesia yang biasa kita singkat dengan panggilan MUHKI. MUHKI adalah satu organisasi nasional yang berkiprah pada bidang sosial dan memperhatikan keumatan yang lebih besar. MUHKI adalah organisasi yang mandiri, organisasi yang punya cita-cita yang sangat mulia, adalah membangun ummatan wasatan. Dengan adanya cita-cita yang baik ini, mari kita sama-sama bergandeng tangan untuk kita sukseskan apa yang kita inginkan bersama untuk kebaikan dan kemaslahatan umat ke depan. Satu wadah nasional ini kita ada bernaung di dalamnya, dan pada saat ini adalah satu momentum utama bagi umat Islam setelah selesai menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Maka kebiasaan kita sebagai orang Indonesia mempunyai satu perilaku yang sangat istimewa, sangat baik, bahwa bersilaturahmi yang kita kenal dengan nama halal bihalal. Kita berkumpul bersama untuk melaksanakan halal bihalal sebagai satu pewaris dari orang-orang terdahulu kita. Satu pewaris yang sangat baik ini adalah kita bersilaturahmi, berkumpul bersama untuk kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Di dalam silaturahmi itu ada 3 keutamaan yang kita dapatkan sebagaimana Rasulullah anjurkan kepada kita, bahwa 3 keutamaan itu adalah: 1, Allah menghapuskan sebagian dosa-dosa kita karena kita bersilaturahmi. Yang kedua, Allah memperpanjang umur kita karena kita bersilaturahmi. Yang ketiga, Allah memperluas rezeki kita karena kita bersilaturahmi. Dengan adanya bersilaturahmi menjadi satu kebanggaan besar buat seluruh umat Islam seluruh Indonesia, karena ini hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia saja. Satu euforia yang begini luar biasa. Kita sama-sama menjaga dan mempertahankan ini untuk kita jalankan dia sebagaimana mestinya yang kita harus jalankan, karena ini telah diwariskan oleh orang-orang terdahulu dari kita punya orang-orang tua di dalam wilayah negeri kita ini. Bersilaturahmi ini
membawa manfaat besar buat kita, sebagaimana apa yang disuruhkan oleh Rasulullah tadi untuk kita dapat 3 manfaat besar, dan 3 manfaat besar yang kita cari ada di dalam silaturahmi ini. Momentum terbaik ini akan dilaksanakan oleh saudara-saudara kita Muhki sebagai pengurus Dewan Tinggi NTB. Adalah momentum yang sangat istimewa, dan kita jadikan dia sebagai satu bentuk kearifan lokal yang kita wajib pertahankan secara bersama. Karena ini sudah jadi tradisi secara nasional di seluruh Indonesia. Dengan adanya apa yang ingin dilaksanakan di NTB dari pengurus Muhki Dewan Tinggi Muhki NTB, saya dengan seluruh perangkat pengurus pusat merespon dan mendukung dengan sangat, dan kami haturkan ribuan terima kasih atas apa yang telah dilaksanakan untuk merangkul seluruh umat yang ada di wilayah NTB sebagai satu bentuk apresiasi dari kami. Maka kami memberikan salam hormat yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus Muhki yang ada se-Nusa Tenggara Barat. Kiranya apa yang dijalankan ini jadikan dia sebagai momentum teladan buat seluruh masyarakat NTB, dan apa yang dilaksanakan menjadi satu kebaikan bersama dan kebahagiaan bersama. Maka itu kami pengurus pusat atau Muhki pusat mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh pengurus pusat NTB, dan lebih khusus lagi untuk seluruh masyarakat se-provinsi NTB. Apa yang dilaksanakan itu jadikan dia sebagai satu kebahagiaan besar buat seluruh masyarakat NTB, karena di dalamnya ada keberkahan besar yang disebut dalam hadis tadi. Hadis itu mengajarkan kita kepada kebaikan dalam silaturahmi yang ingin dicari oleh seluruh masyarakat di dunia ini. Seluruh masyarakat yang ada atau seluruh manusia yang ada di muka bumi ini mencari apa yang ada dalam hadis itu. Kita sebagai umat Islam punya khasanah kekayaan yang sangat luar biasa, sehingga momentum setiap selesai atau ba'dal Ramadan kita selalu melaksanakan apa yang disebut dengan halal bihalal. Halal bihalal di dalamnya ada silaturahmi dengan jumlah orang yang sangat banyak, dan di dalamnya kita saling memaafkan, kita saling mendoakan, kita saling memberikan kebahagiaan kepada seluruh hadirin yang ada. Saya ingat satu kisah cerita yang sangat luar biasa terkait dengan umur daripada umat Nabi Muhammad SAW di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh mendapati seorang wanita dalam keadaan kesedihan yang sangat luar biasa. Lalu ditanya oleh Nabi Nuh alaihissalam, apa yang kamu rasa gelisah di dalam hidupmu sehingga kamu bersedih seperti itu? Dijawab oleh wanita tersebut, ya Nabi, aku merasa sedih karena telah kehilangan salah satu anak lelakiku. Dia begitu muda pergi meninggalkan kami. Ditanya sama Nabi Nuh alaihissalam, dia meninggal dengan umur berapa? Dijawab oleh Nabi Nuh alaihissalam bahwa dijawab oleh si wanita tersebut bahwa umur daripada anakku adalah 300 tahun. Dia masih muda, masih gagah perkasa. Dia sudah meninggalkan kami sekeluarga.
Nabi Nuh terdiam sejenak dan berkata kepada ibunda tersebut bahwa kamu tahu nanti ada orang-orang di masa-masa yang akan datang adalah umurnya cuma 60 tahun saja. Ingat, umur Nabi Nuh dengan umatnya itu rata-rata di atas 1000 tahun. Anaknya meninggal dengan umur 300 tahun, anak dari ibu tersebut. Ini kisah cerita sangat menarik buat kita di usia-usia yang pendek ini. Bahwa umur 300 tahun dianggap itu umur masih muda belia di zaman itu. Di zaman Nabi Nuh. Sedangkan kita saat ini umur hanya 60 tahun. Cuma 60 tahun, lebih dari itu sudah bonus. Lebih dari itu sudah bonus buat kita. Jadi ditanya lagi sama Nabi Nuh alaihissalam, jika ibu berusia seperti itu, seperti umat-umat nanti setelah kita, apa yang ibu lakukan? Sang ibu sebelum menjawab, sang ibu terheran-heran dan bertanya kembali kepada Nabi Nuh alaihissalam. Memang adakah orang yang seumur sependek itu? Kata Nabi Nuh alaihissalam bahwa iya, ada nanti setelah kita. Jadi apa yang dijawab oleh ibu tersebut? Bapak ibu sekalian, hadirin yang berbahagia. Ibu itu menjawab kepada Nabi Nuh sangat takjub yang sangat luar biasa. Bahwa jika saya berumur seperti mereka-mereka itu, maka saya akan gali kuburan saya dan saya hanya ibadah di sekitar kuburan saya. Saya tidak akan berbuat apa-apa lagi. Saya hanya ingat ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan usia seperti itu tidak mungkin kita punya kesempatan untuk berbuat selain daripada berbuat kebajikan. Hikmah daripada cerita ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dengan umur kita yang pendek ini, maka muhki hadir untuk kita berbuat baik kepada umat ini sehingga kita bergabung di dalam organisasi ini adalah ladang amal yang sebaik-baiknya, ladang amal yang sebesar-besarnya buat kita semua untuk kita bisa berkiprah dan berbuat baik kepada khalayak yang lebih banyak. Karena apa yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa sebaik-baik umatku adalah berbuat baik kepada umat-umat yang lain yang lebih banyak untuk mereka bisa mengambil manfaat yang besar di dalamnya. Maka marilah apa yang kita niatkan bersama dengan muhki ini untuk kita berbuat baik dalam sebuah kebaikan yang besar untuk umat ke depan. Dan setiap program yang ada di muhki adalah program untuk keumatan semata-mata. Apa saja yang kita perbuat nanti untuk kegiatan ibadah kita, untuk ladang amal dan berkesinambungan sampai akhir hayat kita. Teman-teman se-Nusantara ingin untuk dan banyak bertanya tentang apa sih program muhki ke depan dan apa sih yang dimaksud dengan visi misi muhki ke depan. Program muhki ke depan adalah seluruh yang ada di dalam susunan kepengurusan itu adalah sebagai program muhki ke depan. Seluruh program yang ada adalah seluruh kegiatan yang nantinya akan kita laksanakan bersama. Setiap divisi yang ada adalah itu sebagai program untuk kita lakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Karena semuanya bersifat sosial keumatan sehingga kita harus tingkatkan dan kita laksanakan dengan sepenuh hati. Kepada seluruh pengurus NTB yang nantinya besok akan melaksanakan kegiatan halal bihalal, saya dengan seluruh jajaran pengurus pusat menyampaikan
salam hormat yang setinggi-tingginya dan salam berbahagia kepada seluruh pengurus MUHKI dan seluruh masyarakat NTB yang ada di seantero NTB. Lanjut tentang pertanyaan kedua tadi soal visi misi MUHKI. Sederhana saja visi misi MUHKI, bahwa untuk keumatan kita harus tingkatkan, kita korelasikan, kita kerjasamakan dan seluruh perangkat yang ada di seprovinsi NTB, mulai dari Pemda setempat, tokoh-tokoh masyarakat setempat, seluruh elemen masyarakat setempat, seluruh pengusaha setempat, seluruh organisasi setempat, seluruh badan-badan usaha setempat, seluruh tokoh-tokoh masyarakat setempat, dan seluruh masyarakat NTB. Maka semua pengurus MUHKI berkolerasi, bekerja sama, bertoleransi, dan setiap cita-cita dari MUHKI adalah cita-cita untuk masyarakat setempat. Cita-cita dari MUHKI adalah membangun kesejahteraan nasional bersama dengan pemerintah, dan setiap pemerintah siapa saja yang menjadi kepengurusan atau menjalankan roda pemerintahan yang ada baik dari pusat sampai di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat presiden, menteri, sampai pada tingkat gubernur, tingkat bupati, kabupaten, dan kota, sampai pada tingkat struktur camat, lurah, kepala desa, dan seterusnya. Semua kita bekerja sama dengan sebaik-baiknya dan kita merangkul persatuan dan kesatuan itu secara nasional untuk kepentingan MUHKI dan kepentingan bangsa Indonesia ke depan. Teman-teman semua yang ingin menjalankan halal bihalal, saya ucapkan selamat beraktivitas. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Salam hormat dari kami pengurus pusat di Jakarta kepada seluruh masyarakat atau seluruh pengurus pusat beserta seluruh masyarakat. Maaf saya ulangi, untuk seluruh pengurus NTB, MUHKI NTB, dan seluruh masyarakat se-Nusa Tenggara Barat, bahwa salam hormat kami kepada semuanya, dan kami haturkan ribuan terima kasih baik kepada pengurus maupun seluruh masyarakat NTB dengan segala kebaikan yang ada. Hormat kami yang setinggi-tingginya, dan ke depan nanti jayalah MUHKI. Yel-yel dari kami bahwa ketika saya teriak MUHKI, maka semua berteriak untuk umat dan bangsa Indonesia. Ini yel-yel yang saya akan teriakan, dan semua teriakan sesuai dengan apa dari yel-yel kita, bahwa ketika saya teriak MUHKI, semua teriak serentak dengan jawaban bahwa untuk keumatan dan bangsa Indonesia. MUHKI untuk keumatan dan bangsa Indonesia. MUHKI untuk keumatan dan bangsa Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Acara selanjutnya, pengajian umum oleh Dewan Syuro MUHKI Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Haji Mala Syari. Beliau juga komisioner Baznas Lombok Tengah dan pengasuh Pondok Pesantren Tuan Guru Lopan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para hadirin wal hadirat, segenap jamaah laki jamaah bini, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, setiang hormati, setiang cintai, juga segenap pengurus Muhki Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tiang hormati, yang tiang cintai. Karena waktu sampun sore, tidak mungkin tiang sebutkan satu persatu marantan sanak tiang Tuan Guru Haji Supardi Ramli. Baru arak sandekman terisi teh. Jadi tepesila tedawakang tiap pelungguh untuk yel-yel. Muhki untuk keumatan dan kebangsaan. Coba angka sekali nggih. Nah, coba. Tiang meneriakkan muhki pelungguh melanjutkan. Nafisit lanjutan. Untuk keumatan dan bangsa Indonesia. Nah, untuk bangsa Indonesia. Untuk keumatan dan bangsa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Muhki untuk keumatan dan bangsa Indonesia. Muhki untuk keumatan dan bangsa Indonesia. Muhki untuk keumatan dan bangsa Indonesia. Alhamdulillah. Udah kirim video sabaru. Insyaallah akan diikuti. Niki adalah isyarah samawiyah. Beberapa izin lalu nyur niki insyaallah beberapa program-program niki insyaallah. Amin. Untung detipak dan kepala desa. Para hadirin wal hadirat, marantan sekali tiap pelunggum terima di setiap pengajian, di setiap tempat para tuan guru tiap pelunggum selalu menyampaikan bahwa halal bihalal, istihlal ataupun silaturahim niki hanya ada enggak entau narak niki Indonesia, enggak entau narak niki le Indonesia. Nah le jonggat niki, le obung niki, lek bondodok niki ada dua tokoh yang mempertahankan halal bihalal. Pertama Tuan Guru Supardi Ramli sebagai simbol Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan ada Bapak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Tengah namanya Pak Suhaimi SH. Lagu Dembani tampil jok dulu. Dia ini adalah mempererat, memperkokoh dan menjadi simbol bahwa halal bihalal ini adalah harus terus menerus kita laksanakan. Di antara fungsi dan tujuannya minimal sabaru tersampaian ara telu. Sa pertama adalah mendapatkan ampunan, maghfiratan ammah, ampunan yang luar biasa. Yang kedua dipanjangkan umur tiang pelungguh. Yang ketiga adalah digampangkan dan dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yat boyan halal bihalal niki di Timur Tengah nanti nara. Di Arab Saudi nanti nara. Lek Mekah nanti nara, lek Yaman nanti nara, lek Syria nanti nara, napi lagi lek Amerika nanti nara, napi lagi lek London nanti nara. Enggak nanti nara adalah niki Indonesia. Maka napi pun goncangan yang terjadi di Indonesia tidak akan pernah berpengaruh seperti dan sebagaimana di negara-negara Timur Tengah. Di Timur Tengah ada Syria yang 200 tahun membangun ekonominya baru cemerlang, akan tetapi runtuh dalam sesaat. Tidak mungkin 150 tahun ke depan akan menjadi Syria yang kemarin. Di Yaman mulai tahun 90 dia Ittihadul Yamaniyah, bersatunya Yaman Utara dengan Yaman Selatan di tahun 90. Hancur hanya dalam waktu 3 tahun. Belum tentu 75 tahun ke depan Yaman akan aman seperti biasa. Di negara-negara Timur Tengah semua adalah nenten arak marak tiang pelinggi. Niki yang tiang pelungguh harus dan patut kita syukuri. Dan memang isyarahnya adalah tiang pelinggi di Indonesia adalah memang sebagai pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk memunculkan nabi pun yang ada di dunia niki adalah percontohannya sebagai proyek
pilot projectnya adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yang ada di dalam Al-Quran. Kita curiganya adalah yang dimaksudkan adalah Indonesia. Amin ya rabbal. Dan insya Allah selama ini kita akan melaksanakan halal bihalal. Napi pun yang terjadi, apapun gesekan-gesekan itu tidak perlu kita khawatirkan. Adean mereka yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim, macam tan fitnah tiang pelingin, macam tan yang diskreditkan tiang pelingin, macam tan umbar tiang pelingin, ahli bid'ah, ahli neraka, syirik, macam-macam itu tidak berpengaruh bagi tiang pelingin selama tegakkan dan terus tradisikan halal bihalal dan silaturahim. Nyalah kopok ampuk. Niki yang pertama. Yang kedua, nentenara di belahan dunia manapun, Malaysia nentenara walaupun jadi wajib Malaysia, Singapura nentenara di napiaran sekian niki, Brunei Darussalam insyaallah nentenara malam takbiran keliling niki nentenara. Ara nabi nenten nentenara di Malaysia, bi alumni Malaysia Ara dengan takbir keliling di Malaysia. Ndek nara enggak tonara alar Bondodok dan sekitarnya. Niki doang tonara. Timanja musim corona maksa ada takbiran keliling. Nabi pesannya hanya untuk mengekspresikan takbiran Allahu. Nah cuma tiap keliling ndek teman seragam. Ndek teman serentak, tidak sewarna tiang pelingin mengekspresikan Allahu Akbar. Takbir piran tau macam gayen takbir Bung Tomo salah 10 November niki. Kapan tiang pelungkum takbir sebagaimana dikomandani oleh Kiai Hasyim Asy'ari? Kapan tiang pelungkum harus takbir sebagaimana takbiratul ihram tiang pelungkum yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Berembe gerakan iman tiap lagi menyikat sak takbir. Berembe gerakan iman tiap lagi menyikat takbir. Allahu Akbar. Saya memancam. Nenek melem lawan, nenek melem tantang. Terkecuali Pak Suhaimi merdeka. Ini kita cocok. Ndak gratis ini Pak Imi. Harus bayar baras golek. Cara tiang peling yang mengekspresikan Allahu Akbar adalah sudah tercermin dan digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ketika akbar itu kita pasang niat sebelum sampai rok terakhir, apa bisikan hati, apa terlintas di pikiran, apa yang ada dalam jantung tiang pelingip, laksanakan di dalam takbiratul Allahu Akbar. Lamun tak malik kue merasa baru niki Allahu Akbar, itu bukan berarti yatmainnal qalb, bukan menenangkan hati dan pikiran kita, justru menebarkan ketakutan dan kecemasan. Contoh yang terjadi di Mareje malam lebaran. Begitu takbiran belum dilepas oleh Pak Kepala Desa sudah terjadi insiden. Sudah meledak bom, meledak mercon. Lebih mengagetkan dari daun kelapa sabar turun. Malam Selasa didamaikan, hari Selasa didamaikan. Malam Rebo terjadi pembakar, bukan karena takbirannya, akan tetapi kurang menghayati arti takbir. Sepakat? Sepakat. Kita hayati arti takbir. Allahu Akbar adalah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hayati dan kita renungkan demi nuah belik desida Allah Ta'ala, pebelik desida Allah Ta'ala, pebelik desida Allah Ta'ala. Dan kenapa kita ini kerdil, dan kenapa kita ini semakin kecil, dan kenapa kita ini semakin lemah. Oleh karena itu
Kehadiran Muhki tidak sebagai pemisah, tidak sebagai dinding barzah yang memisahkan kita dengan yang lain. Akan tetapi visi dan misinya sudah jelas, yakni mengangkat martabat terutama adalah ekonomi umat. Mudah-mudahan kehadiran Muhki, pesantren-pesantren sak jelang-jelang niki, pesantren-pesantren sak miskin-miskin niki, pesantren-pesantren sak narak dalam peta, pesantren-pesantren sak narak tahun bejak ke tahun pesantren dendek nunas jok basnas doa. Jaket penang isi, jaket pakun telang masih basnas lumbar. Alhamdulillah sanak tiang tuan guru kamsun neten man lumbar jok basnas. Karena alhamdulillah beliau masya Allah. Nah, mudah-mudahan pesantren-pesantren ini akan diperhatikan dan akan sama-sama kita perjuangkan. Amin. Mudah-mudahan bersama Muhki ini dari semua elemen yang sudah disebutkan oleh ketua umum kita, dari kepala desa, dari lurah, terus sampai presidennya, kita gerakkan sebagaimana korma yang digerakkan oleh Siti Maryam dalam keadaan menjerit kesakitan. Siti Maryam menggerakkan kurma itu berguguran, sehingga alhamdulillah insya Allah kesejahteraan itu mudah-mudahan untuk kita semua. Amin. Amin. Yang kedua, yang terakhir, beliau berpesan bahwa bercerita tentang sejarah Nabi Nuh alaihissalam. Nyeken umur anak bayin isi salah seorang umat Nabi Allah Nuh yang berumur 300 tahun. Ia ton mati, ia ton ninggal tega dengan umur. Itu pun dikatakan dalam keadaan muda belia. Turunannya lah. Karena wajar, kenapa? Karena umurnya adalah ratusan dan sampai ribuan tahun. Nabi Allah Nuh alaihissalam 975 tahun umur beliau. Basan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, guru tiang pelinggi, mudir Umaid Darul Mustafa Sarak Lini Kitarim. Kalau kita mengamalkan yang 4 dan periri seempat, insya Allah walaupun seberak, walaupun umur kita hanya 60 tahun, walaupun umur kita sudah 70 tahun, tapi mengamalkan ini jaga seempat niki, maka prestasi kita semua adalah akan melampaui pahala-pahala nilai-nilai ibadah umat-umat terdahulu walaupun ratusan bahkan ribuan tahun. Yang pertama dan yang terakhir, enggak narasi kayak kematur. Saya ingat gaya kampanye lemak niki, lemak lanjutan Pak Suhaimi nomor pire tahun ya terlanjutan. Nah, mungkin niki saya sekek jam julu teh. Pertama niki saya sekek adalah menjaga waktu tiap pelingim sampunang sampai disia-siakan. Minimal adalah 10 menit sebelum tenggelamnya matahari. Saya garis berat niki. 10 menit sebelum tenggelamnya matahari dijaga betul waktu tiang pelingim niki. Lamun sejam oleh mangkin niki kari sejam ampun nak maghrib mungkin kesulitan. Kari setengah jam mungkin luwek lalun, 1/4 jam mungkin belum siap. Lagu jangan remehkan 10 menit sebelum tenggelamnya matahari. Napi tegawe persik diri julu. Senenten man maghrib ni kita persik diri. Anden tahu lek ngawis mandi julu. Anden tahu lek lalu napiaran pano napi kenan pano. Najuk lalu anu juk bangkat ni kita. Mantok-mantok teniki persik diri tu julu. Denden sademen wah kerep-kerep jelo mo ye terjajah isi sampi, ye terjajah isi manuk, ye terjajah isi binatang-binatang. Mbe hak desida Allah Subhanahu wa taala. Mbe tahu desida Allah Subhanahu wa taala. Kembin kedudukan desida Allah taala kalah isi sampi, kalah isi manuk. Kari 10 menit nak maghrib tiang pelingi belum peduli kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin balik kan. Kareng setengah jam tiang pelingi miak maghrib selesai urusan semua. Urusan tetek bengeknya dunia niki kita tinggalkan. Adat suah dalam keadaan suci, dalam keadaan berdaya wudhu minimal 10 menit senenten man maghrib. Demen tuah dalam keadaan suci, berdaya wudhu baru niki lumbar masjid. Lamun jauh lalu masjid musalla. Lamun jauh le musalla le gedeng. Kelah sajadah. Panggil sebinian, panggil selakian, boyak bijajari nikim betau. Separuh de narak wah perdulin, de narak wah ketuanang, embe tau bijajari de narak.
Denwah ketuana ngembelain ngelama nganakan nanti denwah peduli. Sampai anakan pun telang, anakan terjauh pelai, anakan merari, ndek sadari ndek ketahuan kembali karena lupa isi urusan dunia doa. Coba ia terpanggil ke 10 menit nama maghrib, mbe anak mbe mah tahu. Barang-barang kumpul le sangkok, kelah sejadah menghadap kiblat, watak dalam keadaan suci, menghadap di sisi Allah Subhanahu wa taala, membaca istighfar sebelum terbenam matahari. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 17 kali. 17 kali. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal pahalan dengan satokon berak niki 10 menit baru niki pada pahalan dengan sa ibadah 12 tahun. 12 lamun kali 5 tahun terdoang gawe niki. Dalam 5 tahun niki 12 kali 5 sama dengan 60. Lek dalam setahun niki arak 12 bulan. Berarti 60 kali 12. Kira jari. Tah? Luwe jari. Ah iya. Kalah si Pak Bupati. Pak Bupati jumlah kecamatan apal 12 sampai sebutan. Jumlah desa 100 telung dasa siwak desa dari kelurahan. Jumlah kades 1000 baluk ratus 25 kades. Jumlah merbot dari masjid 1600 petang dasa 2. Jumlah janda 5314. Ini jumlah janda. Lagu iya tahu keliru data satama Jogbasnas niki ya salah. 5314 salah niki Bupati. Bisa kena 5313. Kembali kurang sekek tiang baik sekek. Angkah jadi janda. Sesingkat ibadah tiang peligim yang 5 tahun baru niki menyamai dengan jumlah puluhan ribu tahun. Ndek 1000 tahun, puluhan ribu tahun. Coba ada kalian kan, 5 tahun kali 12 6 dasa. 6 dasa kali telung dasa. Telung dasa kali 12 tahun. Insya Allah sekitar sama dengan 21.000 tahun 600. 21.600 tahun. Ia kengonek pahalan tiap lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melampaui nabi dan rasul beserta umatnya yang terdahulu marabasan ketua umum tiang pelungum sabaru. Jadi insya Allah peliharalah niki, jaga sabaru niki. Insya Allah tiang pelingim walaupun umur terseberak tapi bobotnya luar biasa. Ya tengiring amalan nggih. Minimal 10 menit sebelum maghrib. Mudah-mudahan bermanfaat dan barakah. Minal aidin wal faizin wal makbulin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya doa dimohon kesediaan Ustaz Lalu Muhammad Wildan Arsyad, Dewan Syura MUHKI Nusa Tenggara Barat, sekaligus beliau adalah pimpinan Majelis Taklim Darul Falah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggih sanenten mantegiring akhiri pertemuan insyaallah barokah nih dengan sama-sama pelungkum tiang membaca surah Al-Asr sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib
وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عضوا إلا مكفيته ولا معسرا إلا يسرته ولا فقيرا إلا غنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك يا الله. اللهم نور قلوبنا بنور بمعرفتك يا الله. اللهم نور قلوبنا بنور دينك وطهر أعضاءنا بنور عفوك ويسر أمورنا بنور توفيقك واستجب دعاءنا بنور رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين والمقبولين. اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين والمقبولين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sampun niki wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir penutup. Marilah kita menutup acara ini dengan bersama-sama melafazkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.